ini kita ketemu lagi ya di Sekolah Minggu Online tanggal 14 Maret 2021. Di sini sudah kenal sama kakak belum? Ayo, udah pada kenal belum sama kakak? Perkenalkan yuk, nama kakak Kak Dini. Di sini kakak ditemani sama Kak Tias. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, kita mau membuka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, kakak akan hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk melaksanakan sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati kami agar kami bisa mengikuti sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, masih ada nggak nih yang sering marah-marah sama teman, nggak saling mengasihi dan juga tidak menyayangi satu sama lain? Nggak boleh nih, karena Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi dan menyayangi kepada semua orang. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu K-A-S-I-H. Yuk bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ikuti gerakan kakak berdua ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ayo kita lebih semangat lagi untuk menyanyikan lagu ini dari awal ya. Ayo, ayo, ayo. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik Kak Dini mau tanya ini, kalau adik-adik ketemu dengan teman-teman atau siapapun juga, adik-adik melakukan apa biasanya? Menyapa dengan senyum, atau cemberut, atau pura-pura tidak tahu? Apa yang adik-adik lakukan? Ayo, ayo, apa yang adik-adik lakukan? Wah, pintar sekali. Kalian menyapa dengan senyuman. Nah, seperti itu yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, untuk ramah tamah, murah senyum kepada semua orang. Oke, saat ini kita akan memujikan pujian untuk Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian untuk Tuhan, senyum dan berbuka gembira. Nyanyi sama-sama ya. Tahu kan lagunya semuanya? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia,
senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum, senyum, senyum mana? Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. See you. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Ririn. Kepada Kak Ririn, dipersilakan. Shalom anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tadi kalian sudah puji-pujian, sudah bermain, semua bersukacita ya. Walaupun dengan online, tetapi Bu Ririn percaya bahwa kalian tetap bisa menikmati. Yang penting, kalian bisa mendapatkan sesuatu, belajar sesuatu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mungkin tidak bertemu dengan teman-temanmu, dengan sahabatmu secara langsung, tetapi kalian bisa melihat gambar-gambar sahabat-sahabatmu melalui aktivitas yang telah kalian kumpulkan di setiap minggunya. Nah, anak-anak, kita akan baca firman Tuhan dulu. Kita akan buka di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Banyak sekali ya. Tidak apa-apa, kita akan baca satu persatu. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di batang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Adapun ayat Nats diambil dari ayat 8b. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Firman Tuhan pada hari ini diberi judul Kemarahan vs Keramahan. Kemarahan versus keramahan. Anak-anak, pernah merasa senang? Pernah merasa sedih?
pernah merasa marah? Kalau pagi ini, apa yang kalian rasakan? Kalau senang, apa yang membuat kalian senang? Kalau sedih, apa yang membuat kalian sedih? Marah, apa yang membuat kalian marah? Mungkin yang tadi, yang pertama senang, ya mau diajak jalan-jalan mama papanya ya, senang bu, mau diajak jalan-jalan ke mama sama papa, hatinya senang sekali. Tadi yang sedih, sedih ditinggal mama bekerja di hari Minggu, atau ditinggal papa, ada urusan pekerjaan, sedih sekali ya. Kalau marah mungkin teman-teman jahil, nggak suka sama teman-teman yang suka jahilin aku. Banyak sekali ya, mungkin pengalaman kalian sedih, marah, senang. Anak-anakku, bacaan kita kali ini bercerita tentang orang-orang Israel yang masih dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan sangat jauh dan sepertinya orang-orang Israel mulai lelah dan mengeluh kepada Tuhan, juga kepada Nabi Musa yang memimpin perjalanan mereka. Ada saja yang dikeluhkan. Mereka menyesal keluar dari Mesir, padahal waktu di Mesir mereka juga tersiksa. Mereka mengeluh tidak ada roti dan air. Mereka berpikir bisa mati di padang gurun. Ketika ada makanan yang diberikan oleh Tuhan, mana mereka juga protes. Makanannya tidak enak. Untuk orang yang suka mengeluh, memang ada saja hal yang bisa jadi bahan untuk mengeluh. Orang-orang Israel sering marah-marah kepada Nabi Musa dan juga kepada Tuhan. Saat marah-marah, mereka seperti lupa kebaikan-kebaikan yang pernah Tuhan berikan kepada mereka. Menghadapi orang Israel yang suka marah-marah, Tuhan punya caranya sendiri untuk mendidik orang-orang Israel. Tuhan mengirimkan ular tedung. Orang-orang Israel yang bandel dan terus marah-marah kepada Tuhan digigit ular tedung itu. Tapi Tuhan juga segera memberikan pertolongan. Ia memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tedung, lalu setiap orang Israel yang bertobat kembali percaya kepada Tuhan bisa sembuh dan selamat hanya dengan melihat patung ular tedung itu. Marah-marah bisa membuat kita terkena masalah, karena saat kita marah kita tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa mengingat hal-hal yang baik. Adanya kita hanya mengikuti emosi dan rasa yang tidak terkendali. Bicara jadi tidak terkendali, mengatakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Tubuh seringkali juga jadi tidak terkendali, jadi mudah memukul, melempar. Nah, anak-anakku, serem ya kalau orang marah. Tuhan Allah sangat sabar menghadapi orang-orang Israel. Ia tetap mengasihi mereka, menolong mereka, walau mereka sudah marah-marah. Bisa dikatakan, Tuhan itu sering bersikap ramah kepada orang-orang Israel. Orang yang tidak mudah marah, suka senyum, suka menyapa, sopan, itu bisa disebut sebagai orang yang ramah.
Orang yang ramah pasti disukai banyak orang dan temannya banyak. Peramah itu murah senyum dan tidak mudah marah. Tentu anak-anak yang peramah sangat menyenangkan ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalian akan pilih yang mana? Mau jadi anak yang ramah atau suka yang marah? Ibu Ririn punya gambar ya. Kalian suka yang ini? Senyum. Tadi apa? Ramah. Ya. Suka yang ini atau suka yang ini? Marah ya. Ini tadi apa digambarkan? Marah, tidak banyak teman, tidak disukai teman. Yang ini tadi temannya banyak. Ramah atau suka yang marah? Jadi anak-anak pilih yang mana tadi? Tentunya pilih yang ramah. Ya, kita harus terus berusaha untuk selalu bersikap ramah kepada siapapun. Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Amin. Terima kasih Kak Ririn untuk firman-Nya buat hari ini. Semoga firman-Nya memberkati kita semua. Nah, saat ini kita masuk ke sesi apa adik-adik? Ayo apa? Sesi aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat apa ya? Buat apa ya Kak? Mana ya? Mana sih Kak? Adik-adik sudah mengirimkan aktivitas buat minggu lalu belum? Sudah belum? Ayo kita lihat siapa yang mengirimkan aktivitas minggu lalu. Mana ya? Adik-adik jangan lupa untuk mengambil bahan aktivitas di pintu masuk di gereja induk. Kalau yang di Pepantan bisa mengambil di Kak Bunga di Bulaan, Kak Stella di Banmati, dan Kak Devina atau Mbak Puji di Bendosari. Nah, adik-adik juga bisa menitipkan persembahan kepada papa mama yang berangkat ke gereja dan bisa dimasukkan di kotak persembahan yang sudah ada di pintu masuk setiap gereja induk maupun Pepantan. Nah, berikut ini adalah info persembahan untuk mama papa semuanya. Ya Kak Tia, sekolah minggu hari ini udah selesai nih. Iya ya Kak Dini ya. Iya, tapi untuk adik-adik tenang ya, kita masih akan ketemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya yang keren, yang lucu, dan imut abis. Nah, sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Rukun Cinta Satu Sama Lain. Semua tepuk tangan ya yang di rumah. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan.
like, komen, dan subscribe. Dadah!